Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Cahya Liviani dari kelas 12 MIPA 2, absen 7. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi mengenai uji Ingenhousz dan uji Sachs. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum percobaan ini. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Uji Ingenhousz. Pengertian. Yang pertama adalah uji Ingenhousz. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama 3 buah botol, kemudian hidrila secukupnya, es batu secukupnya, label yang bertuliskan huruf A, B, dan C, kemudian air secukupnya. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah masukkan air ke dalam tiap-tiap botol. Setelah itu, masukkan hidrila ke masing-masing botol secukupnya. Selanjutnya, beri label pada masing-masing botol. Kemudian, pada label B, diberi es batu secukupnya. Kemudian tutup masing-masing botol. Selanjutnya, letakkan masing-masing botol pada masing-masing tempat. Botol A diletakkan pada ruang terbuka yang terkena sinar matahari langsung, sedangkan botol B juga diletakkan pada tempat terbuka di sinar matahari langsung, dan botol C diletakkan pada ruang tertutup. Selanjutnya, botol A dan B diletakkan pada ruang terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Botol C diletakkan pada ruang tertutup dengan kondisi terbalik. Setelah 30 menit, lalu amati. Botol A terdapat banyak gelembung udara atau oksigen karena hidrila berfotosintesis. Sedangkan botol B yang berisi air es pada sinar matahari langsung memiliki gelembung udara lebih sedikit daripada botol A. Berikut lebih jelasnya. Botol C pada ruang tertutup tidak menghasilkan gelembung udara. Tabel hasil pengamatan. Pembahasan. Kesimpulan. Selanjutnya, uji sah. Pembungkusan daun sehari sebelum praktikum. Alat dan bahan uji sah. Yang pertama adalah menyiapkan 2 daun. Dengan 1 daun telah ditutupi oleh aluminium foil dan 2 klip, sedangkan daun lainnya tetap dibiarkan terbuka. Setelah itu alkohol, betadine, gelas, panci, dan kompor. Langkah pertama adalah memetik daun yang telah tertutup aluminium foil dan daun lainnya yang tidak tertutup aluminium foil. Langkah kedua adalah melepas aluminium foil dan klip dengan hati-hati agar daun tidak robek. Langkah ketiga, rebus 2 daun dengan air mendidih hingga layu. Selanjutnya, tiriskan daun dan rendam dalam alkohol. Langkah kelima, masukkan gelas yang berisi daun dan alkohol ke dalam air mendidih, lalu tunggu hingga air berwarna hijau. Lalu bersihkan kedua daun dengan air mengalir. Selanjutnya, tetesi 2 daun dengan betadine hingga merata. Setelah ditunggu beberapa menit, terdapat perubahan warna pada daun. Terlihat pada daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil berwarna gelap kehitam-hitaman pada seluruh bagian daun.
Sedangkan pada daun yang telah ditutupi oleh aluminium foil terdapat perbedaan warna pada bagian-bagian daun, di mana pada bagian tengah daun berwarna lebih cerah dibandingkan dengan bagian atas dan bagian bawah daun yang berwarna lebih gelap. Daun yang tidak tertutup oleh aluminium foil berwarna biru kehitam-hitaman bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Sedangkan daun yang tertutup oleh aluminium foil pada tengahnya berwarna lebih cerah karena cahaya matahari tidak masuk dan fotosintesis menjadi terhambat. Berikut untuk lebih jelasnya. Hasil pengamatan. Pembahasan. Kesimpulan.